Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadhani, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu teori pernyataan positif dan teori pernyataan normatif, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kurva permintaan serta kurva penawaran. Next, lanjut saja. Ya, di sini ada pernyataan positif. Pernyataan yang menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Apa sih contohnya? Apa sih contohnya? Contohnya yaitu penerapan teknologi dalam sektor pertanian dalam meningkatkan hasil yang menunjukkan pertanian dan kemakmuran ikut bertambah. Namun fakta di lapangan menunjukkan hanya sedikit orang yang berhasil dalam sektor pertanian. Sebabnya hanya sebagian warga yang aktif dalam kegiatan produksi, sedangkan yang lainnya hanya menjadi konsumen. Alhasil hanya sebagian orang yang menikmati kekayaan. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan normatif. Pernyataan normatif, pernyataan yang berkaitan dengan kriteria kebijakan optimal. Contohnya, apakah lembaga administrasi pemerintah lebih baik daripada pasar dalam menampung perubahan pola permintaan air? Atau haruskah proyek penyediaan tertentu dilakukan? Baik ya teman-teman, kita akan masuk selanjutnya membahas faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kurva permintaan serta kurva penawaran. Sebelum memasuki faktor-faktor kurva permintaan serta kurva penawaran, alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa sih itu kurva permintaan, apa sih itu kurva penawaran. Ya, di sini saya akan menjelaskan, yaitu kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menggambarkan jumlah antara harga suatu produk dengan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk kurva penawarannya, yaitu sebuah grafik yang menggambarkan jumlah atau variabel dari produk yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini kita akan masuk nih. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kurva permintaan dan kurva penawaran? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harganya, maka akan semakin sedikit permintaan atau menurun permintaannya. Lalu yang kedua, revenue atau pendapatan masyarakat. Yang ketiga, yaitu selera masyarakat. Musiman ya, atau tergantung kemauan individu masing-masing. Ketika misalkan lagi booming-boomingnya atau viralnya Blackpink atau apapun itu. Nah, terus dia ingin melakukan konser, otomatis tiket barangnya itu akan segera terjual gitu. Lalu yang keempat itu kualitas barang sendiri dan yang kelima itu harga barang lain. Ketika ada barang kompetitor yang memang lebih murah atau memang kualitasnya itu tidak jauh berbeda gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kurva permintaan. Oke. Kemudian di sini terlihat ada contoh grafik ya atau kurva permintaan dan kurva penawaran. Bisa dilihat dulu untuk kurva permintaan. Di sini P itu harga dan Q itu kuantitas. Nah, misalkan ya, kita misalkan menjual bakso. Ketika baksonya itu harganya semakin murah, otomatis permintaannya atau kuantitasnya itu semakin besar. Nah, ketika kita misalkan menjual harga bakso senilai 25.000, nah itu semakin kecil permintaannya karena memang dari harga produk itu sendiri sangat mempengaruhi kurva permintaan. Lalu yang selanjutnya yaitu kurva penawaran. Ya, ini contoh kurva penawaran. Apa saja sih yang mempengaruhi kurva penawaran? Yang pertama, itu faktor yang mempengaruhi kurva penawaran itu biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, semakin akan mempengaruhi harga barang dan akan berpengaruh terhadap penawaran. Yang kedua, itu ada teknologi, dan yang ketiga lalu harapan akan harga. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai pernyataan normatif, pernyataan positif, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kurva permintaan serta kurva penawaran. Sekian dari saya, terima kasih.